Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita kedatangan tamu Bu Anindya yang akan sharing-sharing sama kita pada hari ini. Bu Anindya ini salah satu jamaah umroh kita di bulan Agustus kemarin yang alhamdulillah sudah menginjakan kakinya di tanah suci. Mudah-mudahan bisa balik lagi insya Allah Bu Anindya ya. Bu Anindya boleh nggak ceritain sedikit awal mulanya kondisi Bu Anindya sampai bisa berangkat ke tanah suci itu gimana? Ya Bib, memang keyakinan saya untuk berangkat umroh itu besar sekali Bib. Iya. Waktu di pesantren itu sudah pingin karena teman-teman sudah banyak yang umroh dan haji. Nah, dari situ karena kondisi keuangan orang tua kan sangat minim dan pas-pasan hanya untuk biaya sekolah anak-anaknya. Kemudian dari situ saya tetap yakin ingin berangkat umroh. Iya. Nah, kemudian saya menikah, suami saya ajak untuk umroh bareng bersama. Nah, tapi suami belum siap. Oke. Nah, kemudian saya izin lagi, menyampaikan lagi di tahun berikutnya. Sebenarnya saya pengen umroh itu di tahun 2023 atau 2022. 2 tahun yang lalu lah ya. Iya. Kemudian saya izin lagi pas saya ketemu Habib itu. Nah, kemudian saya menyampaikan ke suami, ya boleh saya umroh berangkat sendiri. Terus suami, oh boleh silakan mau berangkat umroh, tapi saya nggak punya uang. Kata suami. Iya, kalau kamu memang punya uang silakan berangkat umroh. Iya. Karena suami belum siap, akhirnya saya berangkat lagi, izin lagi, dan suami ridho mengizinkan. Akhirnya saya DP dulu ke Habib. Pada saat itu punya uang untuk DP pada saat itu ya? Pada saat itu saya punya uang DP. Iya, oke. Ya. Nah, dia mulai mendp kan pada saat itu? Iya. Oke. Dari situ memang saya untuk berangkat umroh besar sekali ya Bib, keinginan saya berangkat. Nah, kemudian dari DP itu saya memang sudah mempersiapkan untuk berangkat nanti untuk meminjam dulu uang dari yang untuk pendidikan anak. Jadi Bu Anindya punya tabungan untuk pendidikan anak, niat udahlah buat umroh dulu gitu ya, menggeser untuk umroh. Iya. Nah, tabungan itu juga ada di rekening dan berupa emas perhiasan. Perhiasan, oke, tabungannya. Tabungan khusus untuk anak. Tapi itu bukan buat umroh, memang buat pendidikan. Ya, pendidikan memang. Nah, dari situ setelah saya mendp, karena saya yakin sama Allah dan alhamdulillah sudah diganti sama Allah. Meskipun jadi, ketika dipakai untuk umroh, untuk uang pendidikan itu dipakai untuk umroh. Iya, untuk umroh. Nah, tapi saya membayarnya kan tidak langsung lunas ya, Bib. Iya, saya cicil bertahap. Ya, bertahap. Nah, dari baru dapat separuh, alhamdulillah Allah sudah ganti, anak mendapatkan beasiswa. Oh, anak dapat beasiswa. Iya. Jadi ketika mengorbankan uang itu untuk biaya umroh, Allah ganti dengan anak mendapatkan beasiswa. Masya Allah, Masya Allah. Sampai akhirnya Bu Anindya bisa berangkat ke tanah suci. Oh belum Bib, belum. Cerita lagi Bib. Oke, gimana terus? Kemudian setelah anak mendapatkan beasiswa, saya alhamdulillah orderan makin banyak lagi Bib. Oh jadi begitu udah bayar umroh bertahap, belum lunas ya, bertahap. Terus anak diganti oleh Allah sebagai dapat beasiswa. Orderan bertambah lagi. Nah, kemudian saya bisa pulang juga ke Blitar. Jadi ke kampung. Pulang ke Blitar dulu. Nah, kemudian saya bisa bertahap lagi membayar itu. Sampai akhirnya lunas. Iya. Dengan kemudahan yang Allah berikan setelah DP dan pembayaran, akhirnya jadi rezeki datang untuk pelunasan. Pelunasannya saya sebelum berangkat 1 minggu Bib. Mepet malah ya? Uangnya saya pakai terlebih dahulu. Uangnya pakai terlebih dahulu. Itu ujian-ujian ya pada akhirnya. Oke. Terus kemudian saya juga bingung waktu mau berangkat kurang 1 minggu. Nah, pelunasannya kurang 2 juta. Dengan bismillah ya Allah, saya memang yakin saya berangkat 2 Agustus. Saya harus bisa berangkat 2 Agustus saya itu. Nah, kemudian Allah berikan lagi juga rezeki sehingga saya 1 minggu mau berangkat bisa melunasi. Sampai akhirnya sebelum berangkat lunas, alhamdulillah, Masya Allah. Nah, dari situ pas mau berangkat Bib, ke bandara,
kita kan ngumpul di bandara jam 12 malam. Hmm. Nah, penerbangan jam 5 pagi. Iya. Karena saya harus berangkat jam 9, karena saya sebelumnya itu bermimpi ketinggalan pesawat. Jadi malamnya mimpi ketinggalan Iya, ketinggalan pesawat. pesawat. Jadi saya sama suami disarankan, udah kamu harus berangkat terlebih dahulu. Jangan sampai telat gitu Iya. kan. Karena memang kita pakai kendaraan umum ya, Bib. Nah, jadi jam 9 berangkat, itu pun saya belum memegang uang saku. Uang saku. Iya, Jadi nggak bawa belum duit memegang. buat berangkat gitu ya, duit Iya. jajan gitu. Iya, Oke. buat pegangan nanti kalau sewaktu-waktu saya butuh di Madinah atau di Mekah itu kan. Nah, dari situ udah yakin saya berangkat aja ke bandara jam 9 pagi, dan alhamdulillah pada waktu di kereta ada orderan. Di pas di kereta ada orderan masuk. Iya, order masuk. Dan alhamdulillah orderan itu ada 4 juta, Bib. 4 juta. Iya, Masya Allah, menurut 1000 real. Ya luar biasa banyak, Bib. Mungkin sedikit ya, Bib. Jadi ketika berjalan ke bandara, tiba-tiba ada orderan masuk senilai Iya. 4 juta. Iya, saya tidak, alhamdulillah, saya begitu langsung suami, kenapa Dek, sampai nangis kan saya, Bib, karena terharu, memang nggak pegang uang, yang penting saya berangkat aja gitu ya. Masya Allah. Kemudian ya sudah, yang 2 juta untuk saya pegangan, saya tukar real ke Habib itu. Masya Allah. Sampai akhirnya bisa nyampe ke Tanah Suci, lihat Iya. Ka'bah, sholat di Masjid Nabawi, dan pulang dari sana mendapatkan apa yang istimewa? Ya, hati lebih tenang, Bib. Hati lebih tenang. Sama rasa ingin balik lagi ke Tanah Suci pasti ada. Iya, hati lebih tenang, dan memang saya meminta sama Allah, yang mungkin manusia banyak memintanya ya, Bib. Iya. Memohon dan meminta, karena memang insya Allah dari bantuan Habib dimotivasi terus kan waktu di perjalanan umroh itu. Alhamdulillah. Nah, diberi doa-doa. Nah, mumpung di Mekah dan Nabawi ada tempat-tempat yang sangat mustajab. Iya. Nah, di situ saya banyakin doa, dan waktu di Raudah saya banyakin sholawat. Masya Allah. Akhirnya menjadi Jadi ketenangan. mulai kita keluar dari hotel, Ya. sampai kita masuk di tempat Raudah, kita tidak berhenti mengucapkan salawat. Baca salawat, Iya, Masya baca Allah. Itu yang akhirnya jadi ketenangan ya, Alhamdulillah. Iya. Ya mudah-mudahan buat dia bisa kembali lagi haji, insya Allah ya. Allah, amin, Bisa amin. berangkat Iya. haji ke Tanah Suci. Buat dia ada nasihat nggak buat teman-teman yang pengen berangkat ke Tanah Suci umroh, tapi masih banyak keraguan dalam hatinya? Untuk teman-teman yang ingin, ada keinginan berangkat umrah tetapi ada ragu-ragu, mungkin karena biaya atau mungkin karena yang lain, nah, yakin sama Allah. Allah itu akan selalu memberikan untuk umatnya yang mudah. Kalau kita yakin, insya Allah Allah akan permudah. Nah, dari cerita yang saya sampaikan tadi, kalau memang ada tabungan, nggak usah takut untuk Niatin ibadah. iya, untuk ibadah untuk Allah dan Rasulnya. Insya Allah Allah akan mudahkan semuanya. Amin, insya Allah. Makasih banyak Wan India atas motivasinya. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi juga buat teman-teman semua, bahwa semuanya dari Allah, milik Allah, dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya Allah mudah-mudahan jadi pembuka rezekinya, yang setiap apa yang dikeluarkan untuk Allah pasti akan diganti. Cuman cara penggantiannya, Allah punya cara terbaik untuk menggantinya yang nggak bisa dipikir pakai nalar pikiran kita. Ya, dan bahkan semua kebaikan sebesar biji semangka sekalipun punya nilai. Bu India tadi menceritakan kebaikan Allah sudah ganti ketika sebelum berangkat. Tapi umrohnya udah Allah ganti belum? Allah punya waktu terbaik, Allah punya timing terbaik, dan Allah punya takdir terbaik untuk mengganti semua yang harus diganti, yang dikeluarkan, diniatkan karena Allah untuk ibadah. Mudah-mudahan Allah ganti yang terbaik insya Allah Bu India. Terima kasih banyak waktunya udah nyempetin buat sharing-sharing, dan mudah-mudahan jadi inspirasi juga buat semuanya, dan jadi pelajaran juga buat semuanya. Jangan takut untuk ke Tanah Suci, apalagi lebih mengutamakan yang lain selain Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita mengutamakan Allah, insya Allah Allah utamakan kita dalam segala urusan-urusan kita. Terima kasih banyak Bu India, jazakallah khair. Teman-teman semuanya, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.